Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Lombok. Baik, kembali lagi bersama Sandra di sini ya di acara Jelang Satu Abad PSHT Guyup Rukun Keluarga Besar PSHT NTB. Iya, Sobat Lombok, para pendengar semua tentunya penasaran kok Mbak Sandra berbicara Jelang Satu Abad PSHT ya. Apa sih PSHT? Nah, tentunya penasaran. Baik, Sobat Lombok. Di studio Sandra sudah bersama narasumber kita yang nantinya akan menjabarkan atau menjelaskan kepada Sobat Lombok tentunya ya. Apa sih itu PSHT dan bagaimana sejarah PSHT, seperti apa PSHT? Oke, nanti kita akan bersama narasumber kita dan sebelum itu tentunya kita akan kenalan dulu sama beliau nih. Siapakah beliau? Dan hari ini apa saja dan bagaimana jalannya acara yang saat ini lagi sedang dipersiapkan, bukan sedang dipersiapkan, sudah berjalan ya. Baik, kita sapa dulu narasumber kita. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Sandra bersama dua narasumber. Yang satu beliau adalah perwakilan pusat PSHT dan yang satunya lagi beliau adalah tim hukum PSHT NTB. Nah, langsung aja ya beliau memperkenalkan diri masing-masing sama Semata Lombok biar Anda bertanya sama Sandra ya. Silahkan Mbak, siapa nih yang dulu mau menyapa Semata Lombok? Silahkan. Baik, saya perkenalkan, nama saya Zainal Abidin, asli dari Lombok, kelahiran Lombok, dan alhamdulillah belajar di PSHT itu dari tahun disahkan menjadi warga SHT itu tahun 1994 dan alhamdulillah bisa mengabdi sampai saat ini. Jadi PSHT NTB ini cikal bakalnya adalah saudara-saudara kita yang merantau dari daerah seberang, khususnya dari Jawa, dan alhamdulillah sampai sekarang masih eksis atas berkat dukungan dan kegiatan yang selalu kita berkoordinasi untuk pengembangan SHT ke depan. Oke, baik. Itulah Pak Mas Zainal Abidin, beliau adalah perwakilan pusat PSHT. Dan yang satunya lagi nih, silakan langsung Pak untuk memperkenalkan diri dulu nih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sudarsono dari tim hukum PSHT NTB. Jadi saya ditugaskan untuk menegakkan aturan-aturan yang terkait dengan peraturan yang berlaku di PSHT. Jadi baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, saya sendiri disahkan sebagai warga PSHT tahun 86. Ya, kebetulan di Pusat Madiun saat itu. Lalu kami kemudian merantau ke NTB tahun 88. Nah, tahun 88 kemudian saya tahun 89 melatih di Lombok Tengah, Raya saat itu. Ya, karena kebetulan waktu itu saya pindah ke Mataram, ke Lombok, tinggalnya di Kauman saya dulu. Di Kauman. Jadi saya dulu melatih di Praya tahun 89. Kira-kira itu Mbak. Oke, baik, ternyata luar biasa nih Mas Dwi, ternyata lama banget ya Mas Dwi udah menjadi keluarga besar PSHT ya.
Oke, Sobat Lombok, itulah dua narasumber kita untuk hari ini, yaitu Mas Zainal Abidin, beliau perwakilan pusat PSHT, dan Mas Dwi, beliau adalah tim hukum PSHT NTB. Oke, baik Sobat Lombok, nih berbicara tentang PSHT, jelang 1 abad PSHT, apa sih PSHT itu dan seperti apa sejarahnya? Oke, baik, kita langsung aja ke beliau yang lebih tahu semua itu. Yang untuk sejarah dari PSHT ini, Pak. Nih, siapa nih yang mau menceritakan kisah singkat dan sejarah singkat PSHT? Silakan. Mas Dwi ya. Oke, silakan, Mas. Baik, persaudaraan Sejahtera sebenarnya pada cikal bakalnya itu berdiri pada awal-awal tahun 1900-an awal-awalnya. Yang saat itu yang menanam cikal bakalnya PSHT itu sebenarnya namanya Ki Ageng Surodiwiryo saat itu. Namanya Ki Ageng Ngabehi Surodiwiryo. Dia dari Madiun kebetulan dia. Tetapi secara organisasi PSHT berdiri tahun 1922. Jadi kalau dihitung 2 tahun lagi, itu kira-kira sudah 1 abad, Mbak. Nah, makanya temanya pada hari ini saya kira sudah sesuai, jelang 1 abad PSHT. Jadi umurnya sudah hampir mencapai 100 tahun. Kalau dihitung dari sejak 1922, ya, berdirinya Persaudaraan Sejahtera. Nah, salah satu tokoh lagi yang mendirikan PSHT itu namanya Ki Hajar Utomo. Ya. Kebetulan beliaunya adalah salah satu juga sebagai pahlawan Perintis Kemerdekaan. Ya, jadi mereka sudah tercatat sebagai pahlawan, sebagai salah satu pahlawan Perintis Kemerdekaan Indonesia. Nah, kebetulan sebenarnya dahulu PSHT itu hanya diajarkan di kalangan bangsawan saat itu. Jadi tokoh-tokohnya PSHT di daerah, kalau mereka ini adalah tokoh-tokoh dari para kalangan bangsawan. Kayak misalnya tadi saya menyebut Ki Ageng Ngabehi Surodiwiryo, kemudian Ki Hajar Utomo, itu adalah orang-orang kalangan bangsawan. Lalu kemudian seiring dengan pergerakan, kan tadi saya menyebut Ki Hajar kan Utomo Perintis Kemerdekaan ya. Nah itu kemudian seiring dengan keinginan untuk membangun semangat kebangsaan ya di dalam wadah PSHT itu. Lalu kemudian mulailah PSHT ini diajarkan keluar dari lingkungan bangsawan. Jadi untuk publik seperti itu. Lalu kemudian berkembang sampai sekarang. Ya, di berbagai daerah. Saat sekarang ini ada lebih dari 320 cabang. Dan perwakilan komisariat ya. Jadi ada baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi ada di Taiwan, Malaysia, Brunei, Darussalam. Kita punya termasuk di Korea. Jadi kita Jepang juga ya. Jadi memang banyak sekali. Jadi memang PSHT ini sebenarnya sebuah organisasi yang cukup besar dan kebetulan PSHT ini adalah salah satu pendiri dari IPSI sebenarnya ya di tingkat nasional. Nah itu kira-kira sekilas tentang sejarah PSHT. Nanti kita akan bercerita juga sejarah tentang PSHT NTB ya. Mungkin kira-kira itu kira-kira sekilas dari nasionalnya kira-kira seperti itu PSHT-nya. Oke, baik. Jelang 1 abad PSHT. Itu adalah sejarah singkat dari PSHT yang udah diceritakan, diulas tadi sama Mas Dwi ini, Sobat Lombok ya. PSHT Persaudaraan Setia Hati Terate. Nah, ini adalah hal yang luar biasa. Nah, acara untuk hari ini yaitu Guyup Rukun Keluarga Besar PSHT NTB yang sebentar lagi ini berlangsung di luar nih, udah disiapin ya. Buat Sobat Lombok nih yang penasaran di mana sih acaranya, tepat sekali di luar di halaman Radio Lombok FM nih Sobat Lombok. Nah, Sobat Lombok bisa saksikan di luar. Mungkin Mas Dwi atau Mas Zainal mau ceritain nih apa aja sih yang akan dilakukan nanti di acara ini. Baik, jadi untuk hari ini kebetulan di cabang Lombok Tengah akan mengadakan dan sedang berlangsung acara pemeriksaan ayam jago atau lazim disebut tes jago. Jadi pemeriksaan ayam jago untuk masing-masing calon menjadi warga Persaudaraan Setia Hati Terate.
Jadi ini adalah salah satu proses, sudah mempunyai sudah masuk prosesi untuk nanti disahkan atau dilantik menjadi warga persaudaraan setia hati Trate. Jadi ini sudah merupakan tradisi yang dari dulu berlangsung sampai sekarang. Jadi alhamdulillah pada hari ini kami di tim dari NTB sedang mengadakan tim Dewan Pengesah. Kebetulan kami termasuk Dewan Pengesah Nasional yang ditugaskan oleh pusat untuk mengadakan pemeriksaan ayam jago. Demikian untuk diketahui. Lalu ini penasaran nih, pemeriksaan ayam jago dan masing-masing peserta itu membawa ayam jagonya masing-masing nih. Apa kaitannya dengan peserta itu sendiri dengan ayam yang dibawa itu? Baik, jadi ini pertanyaan sangat mendalam sekali. Karena ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan yang harus diselesaikan nanti waktu pengeceran atau pelantikan menjadi warga persaudaraan setia hati Trate. Di ayam jago ini, ketika kita sudah memiliki dan sudah merawatnya, di sana akan kelihatan pribadi-pribadi yang mempunyai ayam tersebut. Jadi karena ada ciri-ciri yang bisa dipantau atau dideteksi oleh Dewan Pengesah. Karena Dewan Pengesah itu tingkat 2, dia mempunyai keilmuan terkait dengan hal tersebut. Wow, berarti nanti kayak kalau ayam jagonya itu punya hal yang yang beda dari ayam jago-jago yang lain. Begitu juga yang punya ayam itu. Betul, jadi masing-masing itu mempunyai ciri, jadi tidak bisa dipaksakan atau mungkin ditukar, tidak bisa. Karena kalau sudah dimiliki, nanti sudah dipilih, sudah benar-benar dia itu, berarti itulah nanti yang cocok, yang patut, yang pantas untuk dikoreksi. Sebenarnya pengoreksiannya itu adalah sifatnya pribadi dan yang tahu Dewan Pengesah dan calon warga itu sendiri. Jadi nanti Dewan Pengesah kalaupun sudah tahu, dia mempunyai kode etik untuk tidak boleh menceritakan hal-hal yang sangat pribadi. Oh, berarti itu hanya yang menilai dan yang dinilai itu, betul. Tahu. Ya. Sementara yang lain tidak boleh tahu. Tidak boleh tahu, makanya walaupun senior-seniornya nggak boleh tahu. Nggak boleh. Misalnya Mas Dwi atau nggak boleh. Nggak boleh. Ya, nggak gitu. Boleh. Jadi itu adalah rahasia. Oh, luar biasa. Maksudnya itu ketika itu sudah diperiksa, nanti kepribadian mereka itu kita ketahui dan dia tahu bagaimana apa kelemahannya, apa kelebihannya. Ketika itu kelemahannya, nanti itu akan diperbaiki dan kelebihannya itu ditingkatkan. Kalau ada yang kurang ditambah, kalau ada yang tidak bagus itu ditinggalkan. Menarik sekali. Bisa enggak ini untuk yang bukan PSHT ya? Misalnya saya bawa ayam jago diperiksa gitu. Jadi tahu kepribadiannya kayak begitu. Begini, jadi ini adalah proses akhir. Proses akhir. Jadi kalau mau diperiksa seperti itu ya harus latihan di Trate dulu gitu, di PSHT latihan dulu. Jadi tahapannya ada. Ya gitu. Jadi sabuknya itu istilahnya tingkatannya untuk mencapai tes jago itu ada proses. Jadi yang saat ini di acara ini lagi lagi meriksa ayam jago ini dari apa istilahnya? Dewan Pengesah. Dewan Pengesahannya itu. Ya, dari Dewan Pengesah yang ditugaskan dari pusat yang sudah memenuhi syarat tingkat 2 dan sudah memenuhi syarat. Dan Sobat Lombok yang saat ini sedang berlangsung di luar dan menjadi Dewan Pengesah, beliau adalah Bapak Saharjo. Baru saya tahu, sumpah. Tapi gini Mbak, Mbak ya. Sebenarnya gini, di balik tes jago ini ada yang menarik, 2 hal yang menarik menurut saya ya. Iya, apa saja? Satu, itu adalah
kenapa ayam jago? Nah, itu dia. Kenapa nggak ayam betina misalnya? Kayak gitu kira-kira ya. Baru saya bertanya Ya. itu dulu. Nah itu gitu kan. Jadi memang ada makna-maknanya. Jadi di Esatrate itu bukan hanya diajarkan kita bersilat secara fisik, tetapi secara kerohanian kita juga dibentuk. Iya. Nah kenapa ayam jago? Karena memang diharapkan nanti warga-warga PSHT ini akan menjadi jago-jagonya masyarakat, akan menjadi pemimpin negara, akan menjadi pemimpin keluarga yang baik, gitu ya. Jadi jagonya seperti itu. Lalu yang kedua, jagonya ini tidak boleh cacat, Mbak. Iya. Ya, tidak boleh sakit. Tidak Dan boleh sakit. dipilih yang terbagus menurut calon warga itu. Nah, berarti kan ini kan bagus nih, namanya jagonya ya. Iya. Nah nanti jagonya itu akan disedekahkan untuk syukuran mereka. Jadi jagonya akan disembelih, lalu dimasak, lalu dimakan sama-sama. Nah artinya Sekarang apa? di sini Pak. Nanti akan ada acara khusus nanti. Nah, ya. Nanti ada acara khusus untuk acara itu namanya pengesahan calon warga baru. Nah nanti makanya di dalam Esatrate itu diajarkan berikanlah yang terbaik. Ya kan, jagonya baik, nggak boleh sakit, nggak boleh cacat dan sebagainya itu usianya yang cukup. Yang kemudian disedekahkan kepada dimakan bersama-sama nanti. Makanya nanti calon-calon warga ini nggak boleh makan ayamnya, nggak boleh. Gitu. Harus ayam temennya. Iya, karena sudah mensedekahkan. Gitu. Berarti enggak boleh ini harus Sandra sama Andre yang makan, Pak. Boleh. Sama saya nggak boleh. Nggak Jadi boleh peserta. Makanya nanti nasinya beda gitu. Yang ini memang untuk syukuran, jadi harus ikhlas. Nanti Sandra sama Andri juga Ya, dapat. itu dia. Tadi udah seneng banget. Ih, banyak Ya, ayam. nanti. Kita sembelih ayam hari ini. Ya. Nanti kalau mudah-mudahan nanti bisa hadir di pengesahan untuk secara langsung kemudian nanti bisa ngeliat gimana prosesinya. Oh iya, itu menarik sekali. Dan Syukurannya ya, syukuran. iya, syukurannya luar biasa. Dan ini hal yang diajarkan dari hal yang dasar sampai hal yang paling mendalam nih Sobat Lombok. Kalau kita berbicara sekilas tadi dijelaskan sama Mas Dwi sama Mas Zainal juga, ayam jago ini bukan hanya sekedar untuk melihat gimana kepribadian sang peserta, tapi di sini lebih ke mendidik juga keikhlasan dan rasa syukur. Yang terawat di sini adalah keikhlasan untuk berbagi, memberikan yang terbaik untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri, gitu ya. Betul. Luar biasa sekali. Dan setelah ini, jadi kalau ketemu sama keluarga besar PSHT jadi deg-degan gimana gitu, karena rata-rata mungkin bisa membaca kepribadian orang nih. Jadi ya itu dia. Aduh, ya Allah. Dan di sini Sobat Lombok dari pagi tadi para peserta datang membawa ayam jago masing-masing. Dan seperti yang dijelaskan sama Mas Dwi sama Mas Zainal tadi, mereka membawa ayam jago yang terbaik menurut mereka. Memang semua ayam jago itu bagus-bagus, benar. Bagus-bagus ayam jago itu, dan ayam jago itu nanti juga akan menjadi persembahan, bukan persembahan. Ini adalah sedekah atau tasyakuran lah ya. Iya, tasyakuran untuk PSHT, dan ini adalah jelang akhir untuk para peserta ya. Wah, luar biasa. Ini yang udah diperiksa ayam jagonya ini Pak, ini udah tingkat berapa nih? Ya, ini menjelang tingkat 1. Oh, gitu. Oh. Saya nggak tahu bagaimana cara tingkat itu. Oh, gitu. Berarti Mas Saharjo udah? Dia sudah. Oh. Luar biasa memang, ya Allah Tuhan. Nah, ini Sobat Lombok. Lagi husuk-husuknya nih para peserta pada megang ayam jagonya masing-masing Sobat Lombok, dan ayamnya luar biasa. Tadi ada ayam yang lepas juga, tapi ayam itu enggak pergi loh. Ayam itu ada tetap sama pemiliknya walaupun dia lepas gitu loh. Hebat banget. Cara pengesahan ya, cara terjaga dari itu ya. Enggak pernah dia dilepas kabur mana. Sebetulnya gitu. Ada di bagian meja juga kan ada. Coba kalau kita nggak percaya udah Makanya ini Bang, ada cerita yang menarik. Ada cerita yang menarik juga, cerita itu. Jadi kadang-kadang itu ada calon warga itu yang membawa tidur ayamnya, saking dia sayangnya itu. Kadang-kadang dipeluk, kemana-mana sudah itu. Nanti saking apa? Ada
Namanya juga saya nggak tahu ya. Sampai ada ikatan ayamnya sama anak-anak itu apa masih baik. Jadi saking apa? Ya, kira-kiranya, sampai mau bisa dipotong terjadi. pun dia nangis itu kan. Enggak tega dia. Ya enggak tega lihat dia itu ayamnya dipotong. Ya itulah yang apa istilahnya artinya begitu menyatu apa namanya kepribadiannya dengan ayam tersebut. Nah, karena sesungguhnya ya di dunia ini ada dua makhluk yang banyak kecenderungan kepada manusia itu. Satu kuda dan ayam. Tapi kalau kuda kan terlalu besar ya, biayanya mahal untuk itu kan. Sembelih kuda ya Wah, Allah, luar biasa. 30 ekor kuda. Oh, Ya, yang jadi bisa untuk menjaga iya. kepribadian. Ya, itu kuda atau coba ayam. lihat kuda. Berarti dua Itu binatang yang ini. cenderung Bisa, itu. bisa, Itu bisa. kecenderungannya itu. Nah, Kalau jadi kucing enggak bisa ya? Oh, enggak bisa disembelih lain kucing itu kan benar. enggak boleh di Nah, jadi seperti itu. Ya Allah, baik Sobat Lombok ya. Ini dia nih para peserta di luar udah pada berdiskusi kayaknya di luar ini nih. Ini ada Aduh, sekitar itu. berapa Mas Dian? Ini ayam jagonya benar-benar yang terbaik dah ini yang dibawa nih sama masing-masing peserta. Ya. Dan iya, kita benar-benar ini Nanti ada 30-an berapa calon Ini marganya? 30 yang di sini. Yang di Iya. Lombok Tengah. Jadi kemarin buat di Mataram Sudah di Mataram 36 36. tetes jagonya. Iya. Warga yang di Mataram pada kayak lu kan. Nanti di Lombok Nah, Timur Lombok Tengah ini 232. 32. 230. Nanti di Lombok Timur juga ada. Tapi nanti totalnya kira-kira 300 berapa Mas? Totalnya 308 orang nanti Nah, akan itu dilantik, se-NTB. disahkan menjadi warga pendekar tingkat Tahun lalu 1. kita 340-an ya. Nah, tapi karena ada Covid sehingga kita nggak terganggu akhirnya lebih menurun. Iya. Kalau tidak ada Covid sebenarnya bisa kita 400-an tahun ini. tetap mengedepankan protokol kesehatan. Protokol Tetap kesehatan, itu, ya. tetap Oke. itu kita mengedepankan protokol kesehatan yang sudah diberikan petunjuk oleh pemerintah terkait dengan itu. Bahkan Oke, baik nih penasaran lagi nih kita nih perkembangan PSHT NTB selama ini seperti apa? Tadi pernah dijelaskan juga sama Mas Dwi itu dari tahun 80-an ya, Ya. Mas Dwi ya. Nah, sementara di NTB gimana nih perkembangannya? Di NTB sebenarnya sudah berkembang kira-kira awal 80-an ya. Bahkan sudah sempat saat itu mengesahkan sekitar kalau nggak 7 lah 6 orang waktu itu ya disahkan di NTB. Kebetulan waktu itu pelatihnya namanya Mas Sugeng Prasetyo. Mas Sugeng Prasetyo ini kebetulan dia bisa dikatakan warga paling senior di NTB ini. Ya, dari sini. Dia kemudian juga dosen UNRAM, sekarang sudah pensiun. Ya, itu 80-an mereka sudah mengesahkan. Lalu kemudian tahun-tahun 89 saya melatih di Praya saat itu. Lalu kemudian mulai kenal dengan warga-warga lain. Waktu itu kita mencari warga lain. Ternyata banyak warga-warga PSHT saat itu. Lalu kemudian kita bersama warga lain mengembangkan ke Mataram. Ya kan? Mataram awal 90-an. Kemudian awal 90-an Lombok Timur juga awal 90-an ya Mas ya? Awal 90-an. 97. Nah, 97 ya, 97. 97. Nah, Kalau mau saya awal-awal waktu itu 91 sudah membuka di Mataram, termasuk membuka di Universitas Mataram. Pengesahan yang kedua itu kira-kira tahun 92. Yang kedua ya gitu ya. Kemudian pengesahan ketiga 2004. Enggak, 2094 95 lah. 2004. Tapi waktu itu masih sedikit, Pak. Masih 5, masih 3 gitu. dititipkan di luar daerah. Ya, Dititipkan di luar Dan daerah. mengesahkan kadang dibawa ke Madiun, ke luar daerah. Keluar daerah. Karena memang kan biayanya mahal kalau ikut datang ke sini. Nah, alhamdulillah sejak sekitar kira-kira 10 tahun terakhir Mas ya. Ya. Itu jumlah warga yang disahkan sudah mulai banyak ya. Dari sebelumnya 100, sekarang mudah-mudahan tahun depan bisa 400 atau 500-an ya. Amin. Kira-kira. Dan juga yang kita tahu selama ini dari PSHT sendiri banyak meraih prestasi dan penghargaan nih. Karena Lombok FM juga selalu mengikuti loh acara-acaranya PSHT juga ya. Jadi sedikit kita tahulah PSHT yang luar biasa. Dan apa saja sih prestasi yang selama ini pernah diraih oleh PSHT NTB khususnya? Silahkan. Jadi atlet NTB itu sebenarnya semulai juga sudah ada ya sebelum tahun-tahun 90-an. Saya sendiri dulu juga sering bertanding. Tahun-tahun awal 90-an juga waktu itu, sering bertanding juga waktu itu. Nah,
Nanti di Lombok Timur saya kira Mas Zainal bisa cerita ya tentang prestasinya. Memang yang paling saya lihat paling menonjol di Lombok Timur. Kebetulan sekarang ada satu wakil dari Lombok Timur yang nanti akan mewakili pesilat kita, perempuan namanya nanti Anissa nanti, yang akan ikut di PON di Papua. Nah itu kebetulan juga dari Lombok Timur. Nah namanya Anissa nanti. Nanti mungkin nanti Mas Zainal bisa cerita ya, bagaimana prestasi kita di NDP ini. Baik, jadi sebagai Ketua Cabang Lombok Timur, kami dipercayakan saya sendiri untuk pengembangan PSHT di Lombok Timur. Jadi alhamdulillah cikal bakal adanya PSHT di Lombok Timur itu kebetulan kami datang dari Kalimantan karena saya sendiri latihan itu di Kalimantan Tengah, di Sampit, Kota Waringin Timur. Jadi setelah pulang tahun 96, jeda cuma berapa bulan, jadi terus kita buka latihan tahun 97 dan sampai sekarang. Kita ketemu sama saudara-saudara yang lain untuk kita saling mendukung kegiatan tersebut. Karena bagaimanapun kalau latihan di pencak silat ini kan tidak bisa kita sendiri karena banyak yang harus dikendalikan kan begitu. Terus mengenai prestasi itu sudah alhamdulillah. Jadi adik-adik kita di Lombok Timur kebetulan sekolah-sekolah yang ada di Lombok Timur itu sangat peduli dengan pencak silat, khususnya pondok-pondok pesantren. Malahan didukung dengan materi untuk bagaimana dia bisa berkembang, diberikan fasilitas untuk pengembangan tersebut. Yang akhirnya muncullah pesilat-pesilat muda yang mempunyai prestasi. Ya, sampai alhamdulillah cabang Lombok Timur itu menjadi pesilat terbaik untuk Lombok Timur. Sudah ada kebetulan dari ranting Sikur, terus menjadi juara umum, itu sering. Untuk itu ya hasil daripada saudara-saudara kita yang lain, pelatih-pelatih yang tidak kenal lelah, ya tidak kenal waktu. Kalau kita jadwalkan setiap hari itu tidak ada jeda latihan. Setiap hari dan setiap malam. Itu terlihat dari kegiatan saudara-saudara kita di cabang Lombok Timur yang berada di 14 ranting. Maksudnya ranting itu satu skup kerjanya itu satu kecamatan. Jadi kalau cabang itu kerjanya satu kabupaten, untuk ranting itu satu kecamatan. Jadi sudah terisi di 14 kecamatan, semuanya itu terisi. Jadi sekolah-sekolah sampai kami kewalahan untuk menerima tawaran dari sekolah-sekolah yang menginginkan untuk membuka eskul. Itulah, jadi alhamdulillah seperti itu sampailah kemarin yang namanya Anissa Afriya Muslim itu kita kirim di Prapon dan bisa mewakili NTB untuk PON yang akan dilaksanakan di Papua. Ya alhamdulillah seperti itulah perjalanan akhirnya. Mudah-mudahan ke depan sambil kita mempersiapkan segala sesuatunya, alat peralatan untuk atlet ini bisa pemuda-pemuda kita, remaja-remaja kita untuk bisa berprestasi, bisa di kancah nasional maupun dunia. Ini harapan-harapan kami sebagai penanggung jawab kegiatan yang ada di NTB. Saya kira demikian. Oke, luar biasa sekali. Nah, kita ingin tahu juga nih Mas Dwi, Mas Zainal, apa sih hal yang paling menarik dan mengesankan di PSHT ini? Yang paling menarik dan mengesankan di keluarga besar PSHT. Jadi kalau tahun lalu kami mencatat ada sekitar 2.500 siswa, Mbak ya. Tapi yang bisa kita sahkan menjadi warga, tahun lalu aja misalnya 340 ya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana PSHT menseleksi warga-warganya dari 2.500, tapi setiap tahun ya. Tapi tiap tahun kemarin itu hanya bisa memasang 300-an. Ya, nah yang menarik di PSHT itu sebenarnya persaudaraannya. Jadi itu yang memang kita tanamkan sejak mereka latihan, ya kan? Sampai nanti pada saat pengesahannya, Mbak. Nanti ada semacam wisuda gitu. Sebenarnya kalau wisuda itu sebenarnya sebagai salah satu prosesi akhir dari bagaimana membangun rasa persaudaraan, rasa macam-macam seperti itu, Pak. Jadi
persaudaraan itulah yang menjadi magnet ya dari warga PSHT ini. Jadi jangan heran kalau misalnya saya ke Kalimantan, saya nggak kenal apa-apa. Tinggal aja WA nih sahabat-sahabat. Saya mencari tempat latihan, saya mencari warga, ya insya Allah akan dibantu. Nah, itu yang menjadi salah satu hal yang menarik Mas ya, bagaimana PSHT dibangun. Makanya PSHT ini juga banyak didukung oleh para pihak. Tadi ada pesantren, ada sekolah, bahkan kami dari Kodim. Kami juga menyelenggarakan acara komunitas sosial dengan Kodim 16 di Lombok Barat ya, macam itulah. Tapi kira-kira itu Mbak, nanti persaudaraan itulah yang merekatkan kita untuk terus berkembang sampai sekarang. Oke. Berarti dimanapun PSHT ya, walaupun misalnya di luar negeri misalnya ada PSHT di sana, terus kita ke sana misalnya, berarti harus menyambut seperti yang penting bisa disampaikan aja. Ya, jadi rasa yang ada di saudara-saudara kita yang sudah menjadi warga PSHT itu tidak bisa dipungkiri bahwa sekalipun kita ketemu pertama, tidak pernah kenal, rasanya seperti saudara sendiri sudah lama, sudah akrab. Itulah keunikan yang ada di di PSHT itu sendiri. Jadi itu yang ditanamkan dari sejak dulu oleh leluhur, penerus pejuang daripada Satrate ini untuk menanamkan jiwa persaudaraan yang sangat dalam, yang tidak terpisahkan. Jadi persaudaraan itu sampai akhirnya tidak ada namanya mantan saudara, tidak ada namanya bekas saudara, tidak ada. Jadi inilah persaudaraan yang kekal abadi sampai selama-lamanya. Amin. Iya, luar biasa sekali ya, sesuai dengan namanya tentunya Semeton Lombok ya para pendengar semua, PSHT, Persaudaraan Setia Hati Terate. Ini kalau kita lihat terate itu, bunga terate itu hidupnya di atas air ya. Dan itu luar biasa. Di samping dia indah, juga kadang itu sulit diraih. Mudah diraih, namun agak sulit karena dia ada di atas air ya. Dan di sini kalau untuk di kepramukaan juga ada lambangnya juga terate di sana. Iya. Ada maknanya. Oke, nah itu dia tadi karena di kepramukaan juga kita ada lambang bunga terate dan kita juga ada penjabarannya di sana, makna-maknanya, ininya artinya apa, ini artinya. Nah, sekarang di PSHT sendiri apa sih makna dari terate itu? Baik, nanti dituliskan sama Mas Dwi karena ini ada tugas yang saya mau selesaikan kan gitu, ada kewajiban dulu. Mungkin saya akan mundur dulu. Ini ada sudah panitia sudah memanggil, ini ada tugas, ini kerjaan yang harus kita selesaikan. Oke, berarti kita sama Mas Zainal nanti di luar ya. Kita lihat di luar nih, Semeton Lombok. Berarti di sini saya sama Mas Dwi ya. Oke, baik, kita lihat Mas Zainal akan keluar Semeton Lombok ya, di acara di luar. Beliau udah ditunggu nih untuk ayam jagonya. Baik, kalau begitu saya sama Mas Dwi ini sekarang. Mas Dwi, apa sih makna dari terate itu sendiri? Oke, silakan Mas Dwi. Nah ini atlet kita Anissa. Ayo, nanti akan selamat datang, silakan. Mewakili di PON di Papua. Nah ini dari Lombok Timur ini. Lombok Timur. Kayaknya kenal nih dulu di Mataram kayaknya ini Sakra yang saya foto-foto ya. Ya di Mataram bukannya ini yang saya foto-foto ya. Bener ya? Ya sudah, ini kan sempat di Avatar. Bener ya? Bener. Ya bener ya. Kayaknya mukanya nggak asing, pernah ketemu kayaknya. Ya. Bukan kayaknya lagi, memang pernah ketemu. Ya, di kosnya siapa dulu? Di sekretariat IPSI. Oh itu sekretariatnya ya. Oh iya. Baik, Semeton Lombok, ternyata ada si cantik juga ini yang diceritakan sama Mas Zainal tadi, sama Mas Dwi tadi. Kita kenalan dulu dong, Ade Manis, saya panggil lo Ade ya. Ya, oke, silahkan perkenalkan diri dulu. Nama saya Anissa Aprilia Muslim. Saya dari Aikmel, Toya Lau, Lombok Timur. Saya kuliah di Undikma,
Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Saya di sana ngambil jurusan olahraga. Olahraga. Dan apa yang memotivasi adik itu untuk masuk di PSHT? Dan sejak kapan masuk di PSHT? Yang memotivasi saya itu dulu sebenarnya saya penasaran. Penasaran. Karena teman-teman saya itu pada ikut PSHT. Dan pengalaman pertama saya saat ikut PSHT itu saya heran. Kenapa semua pada salaman gitu, berjabat tangan. Beda dengan perguruan yang lain. Dan di sana saya mulai semakin tertarik. Dan saya sangat salut dengan latihannya, itu sangat keras sekali. Ya, membuat saya semakin giat latihan lagi gitu. Dan akhirnya saya menjadi warga PSHT gitu sampai sekarang, alhamdulillah. Baik, panggil apa ya? Ica. Panggil Ica. Ya, dipanggil Ica. Panggil Ica. Adik Ica sekarang akan mewakili NTB di PON ya. Iya. Yang di Papua. Di Papua. Insya Allah mungkin 2021. 2021. Iya. Nah, apa saja sih persiapan dan apakah itu sulit bagi adik sendiri atau bagaimana? Ya, kalau dibilang sulit sekali. Apalagi nanti saya akan ketemu sama atlet-atlet nasional di sana, terutama yang pemenang SEA Games kemarin kan, seperti Wewe Wita, Camelia Pipit, dan yang lainnya. Jadi latihannya itu sekarang saya masih latihan mandiri di rumah, tapi tetap dikasih program sama pelatihnya yang di Mataram tuh. Dan tinggal sebentar lagi juga mungkin akan masuk asrama untuk pemokusan latihannya. Oke. Jadi hari ini adik hadir di acara jelang 1 abad PSHT ini luar biasa ya. Memang Ya, udah jadwalnya memang udah harus datang ke sini ya. Iya, udah disuruh ke sini. Iya, luar biasa. Dan persiapan untuk menghadapi PON itu udah benar-benar dipersiapkan dari jauh hari sebelumnya atau santai aja masih lama kayak gitu ya? Ya, kalau kita santai aja ya kan yang yang lawan kita itu belum tentu santai aja kan. Jadinya kita harus lebih lagi gitu. Iya, luar biasa. Bagaimana sih perasaannya mau menghadapi petarung-petarung yang luar biasa juga nanti di sana, tentunya akan ketemu kan dengan petarung-petarung tersebut. Iya. Bagaimana sih perasaannya? Perasaannya sih ya gimana ya? Mungkin kalau dibilang ya intinya sih percaya diri aja gitu. Iya, maju tak gentar gitu. Iya. Oke, luar biasa. Jangan maju, jangan mundur sebelum bertarung lah. Gitu. Lah, betul itu. Dimanapun hasilnya. Maju tak gentar. Jangan pernah mundur sebelum bertarung gitu ya. Apa sih? Ada slogan atau ada hal yang dipegang teguh enggak sama petarung PSHT ini? Apa slogannya? Pasti ada. Ada. Apa? Berani karena benar, takut karena salah. Oh, luar biasa. Berani karena benar, takut karena salah. Memang. Ada satu Mbak, semacam nilai-nilai yang ditanamkan di PSHT ya, ada satu keyakinan. Manusia dapat dimusnahkan, manusia dapat dimatikan, tetapi manusia tidak dapat dikalahkan. Sepanjang dia yakin dengan hatinya sendiri. Nah, itu yang kita tanamkan ke adik-adik kita. Sehingga nanti ketika jadi warga, itu mereka mempunyai kepercayaan diri. Tapi kepercayaan diri bukan dalam arti fisik berkelet, tidak ya. Tidak hanya itu saja. Tetapi di dalam meraih cita-cita, di dalam pekerjaan, itu juga harus punya semangat itu. Jadi kalau hati kita itu yakin, ya, percaya dengan yang di atas, itu ada semacam energi yang keluar dari tubuh kita,
yang kemudian kita bisa meraih apa yang kita ceritakan. Sepanjang kita yakin ya, nah, itu yang tentang itu. Sama dengan yang Nisa tadi misalnya. Sepanjang dia yakin untuk bisa meraih itu, insya Allah ketika ikhtiar itu, ya ikhtiar, insya Allah mereka bisa mendapatkan yang dia inginkan. Itu kira-kira yang nilai yang kita ajarkan. Luar biasa. Baik, berarti Ade Ica udah melalui seperti yang sekarang teman-temannya di luar nih sedang lakukan. Udah ya, melalui itu. Dia. Berarti Ade Ica tahu dong apa yang sekarang sedang berlangsung di luar. Coba nih di layar coba Ade Ica bisa saksikan. Sedang dilakukan tes jago ya. Nanti di sana apa ya? Ayamnya bakalan mungkin bisa dijelaskan sama Masnya aja dah. Saya ingin Ade Ica karena ada Ica sendiri. Iya. Gimana? Pengalamannya sih dulu kita disuruh maju. Sama seperti ini. Sama. Iya. Untuk bawa ayamnya terus sambil dilihat sama Masnya ya, terus dikasih pencerahan gitu, kayak gitulah. Nggak ditanya apa gitu, mungkin bocoran nih karena Mas Dwi tadi udah cerita, nggak bakalan dikasih tahu nih. Yang tahu itu hanya yang dewan pengesahan sama yang disahkan gitu. Nah sekarang saya ingin tahu nih, mungkin Ade Ica bisa bocorkan nggak rahasianya? Gimana ya? Ditanya apa sih? Apa ayam jagonya? Ditanya atau Ade Ica yang ditanya? Sayanya yang diberi nasihat seperti itulah. Gitu. Kiranya. Setelah ayamnya diperiksa, maksud ayamnya dinilai, terus Ade Ica itu dikasih wejangan kayak begitu ya. Wejangan. Jadi nanti akan disampaikan kekuranganmu ini. Nah itu nanti Mbak. Oh ya kan? Nah, gitu. jadi kekurangannya. Lalu kemudian nanti diharapkan mereka bisa memperbaiki dari kekurangannya dia. Berarti istilahnya ini saya kerjakan tugas saya, ya. Ini tugas saya diperiksa. Oh, kamu salahnya, kamu kekurangannya ya. Kamu harus ini kayak begitu. Ya, berarti benar-benar rahasia. Jadi ada apa istilahnya, ada solusinya ya bagaimana. Oke. Berarti memang hanya dewan pengesahan dan yang disahkan saja yang bisa tahu. Chandra gagal membocorkan rahasianya. Aduh, tadinya udah mengira Ade Ica akan membocorkan sesuatu yang dirahasiakan sama Mas Dwi sama Mas Zainal, ternyata ya saya tidak tahu bahannya dia kan. Oke. Tapi kira-kira itulah prosesi. Oke. Nah, ini Mas ya. Ini lagi tuh ayamnya dibawa tuh. Tuh. Nih kameramen di luar. Nanti bisa diam. Ini terus ayam jagonya. Jadi nanti kan dilihat misalnya cenggernya, bulunya, kakinya. Semuanya ya Mas ya? Paruhnya kan dilihat dinilai semua. Oh, berarti ini luar biasa sekali nih. Dan nanti sebenarnya satu lagi yang kelengkapan yang mereka nanti juga harus mereka sediakan pada saat acara syukurannya itu adalah pisang raja. Kenapa harus pisang raja? Kenapa harus pisang raja? Kenapa enggak pisang-pisang yang lain? Kan banyak pisang. Jadi nanti diharapkan memang warga Isatra itu bisa menjadi raja. Wow. Raja yang bijaksana tentunya ya. Iya. Jadi tadi kan bicara tentang jago ya. Iya. Jago, biasanya harus jagonya keluarga, jagonya masyarakat, jagonya pemimpin bangsa ya. Tapi nanti kita juga punya raja, kita harus menjadi pemimpin yang memang bijaksana, itu kira-kira ya. Dan lagi-lagi pisangnya harus bagus, Pak. Ya, tidak boleh cacat juga baik pisangnya. Dan juga begitu. Jadi pisangnya besar, tapi kemudian di bawahnya kan kadang-kadang ada yang kotor ya. Itu sebenarnya tidak baik. Jadi pilih jago yang terbaik, pilih pisang yang terbaik, lalu nanti kita buat syukuran, mari kemudian kita sedekahkan pada orang. Kalau misalnya nanti udah kita pilih yang terbaik nih pisang rajaan, tapi tiba-tiba ada ayam atau apa yang matok. Jadi kalau ayamnya sakit, sebelum menjelang pengesahan nanti akan harus diganti.
Enggak, maksud saya misal pisangnya itu pisang udah bagus, nah udah mau diserahkan, ditotok sama ayam. Diganti lagi Ya itu. gak apa-apa sepanjang dia setelah dipakai ya. Setelah disahkan, setelah dipakai syukuran, lalu kemudian dipakai ayam gak ada masalah. Tapi kalau sebelum dipakai syukuran, nah itu yang Nah itu dia maksud nah saya. itu dia. Harus Itu diganti. Cacat ya, kalau cacat gitu. Cacat gitu. Oke, baik nih Sobat Lombok. Kita udah ada satu orang lagi nih. Siapa kira-kira nih? Ada satu cowok lagi nih. Coba mau kenalan dulu nih Sandra. Ayo, dengan siapa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dibuka aja maskernya gak apa-apa. Dengan? Nama saya Abdul Razak Suhaili. Yep. Saya selaku di Lombok Tengah ini adalah ketua cabang. Iya. Jadi yang Asli Lombok Tengah ya? Nggih, Lombok Tengah mana? asli Puyung. Oh, dari Puyung dekat Nggih. kok. Sini. Ya lumayan. Iyalah. Dekat kantor Bupati baru. Nggih, belakangnya. Oh, malah belakang kantor Bupati baru. Oke. Sekarang nih saya panggil apa nih? Razak aja. Panggil Mas Razak aja ya. Nggih. Nah, apakah sama Deica untuk ikut PON? Atau Tidak. Deica aja ya? Wow, pelatihnya ternyata. Pelatihnya Deica tadi tak kirain udah mau berangkat, ternyata pelatihnya. Ini pelatih saya dari awal pertama ikut jadi atlet. Iya. Pak beliau mungkin saya nggak bisa apa-apa. Berarti sampai sekarang masih. Kalau berangkat PON Ica ikut pelatihnya enggak? Beda, ada yang ngurus dari provinsi. Oh Beda. gitu. Kenapa enggak Ica minta sama pelatih saya berangkat gitu? Ya mungkin karena prosedurnya kayak gitu ya. Oh, udah memang aturannya kayak Enggak. begitu. Sebenarnya kayak gini, prosesnya kayak gini. Kalau memang dari awal kita ambil dari perguruan, maka dia akan dibimbing sampai perguruan. Kalau sudah mengatasnamakan IPSI, nanti diambil IPSI kabupaten. Nah, sehingga nanti di kabupaten itu akan dipertandingkan antar kabupaten seprovinsi. Nah, sehingga di provinsi itu hanya satu tiket, yaitu emas aja yang akan diambil untuk prapon. Nah, di prapon itu ada 3 emas yang akan dipertandingkan di wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3 dalam PON. Oke. Seperti itu, Mbak. Nah, penasaran juga nih Sandra. Pasti nih Mas Razak sendiri pernah mengalami seperti apa yang sekarang sedang berlangsung di luar nih, ada di layar nih. Pernah enggak lalui hal itu? Ya, pernah. Karena Bagaimana, apa yang dirasakan saat di posisi teman-teman sekarang yang di luar itu? kalau sebenarnya untuk posisi yang saat ini adalah bisa dibilang antara rasa takut karena kita berpikir di sini itu apakah lanjut atau tidak. Nah, Maksudnya? maksudnya di sini itu ada nanti kan namanya tes jago. Tes jagonya ada yang misalnya jagonya yang bermasalah atau manusianya yang bermasalah. Nah, Terus? yes, Yang saya penasaran kalimatnya yang lanjut atau tidak? lanjutnya itu maksudnya seperti ini. Kalau saat tes itu ada memang di manusia itu udah tidak ada tuh jiwanya yang baik, sehingga kita ada standar. Nah, standar di sini standar untuk standar manusia untuk kebaikannya lah gitu kan. Tapi kalau memang setelah jadi warga nanti tidak bisa diarahkan, sehingga itu akan diberhentikan dulu. Seperti itu. Nggih. Oh, berarti di sini kayak kita ujian ya, Hidayah. Nggih. Antara lulus dengan tidak, seperti itu. Jadi kalau misalnya kriteria atau kita berbicara soal kepribadian di sini ya Mas Dwi ya. Misalnya hal yang mungkin sulit sekali untuk diterima atau dengan akal sehat itu di stop ya. Tidak lanjut.
Ya sebenarnya kalau istilah keilmuan, pembahasan keilmuan, nah dari tes ayam ini kita sebenarnya kita bisa ditahu nanti kelakuan kita seperti apa sebelumnya. Makanya kita kan sebagai calon warga itu kita suruh untuk membersihkan diri dengan puasa hari Senin dan Kamis. Oh, enggak berani saya masuk tes. Maksudnya gini Mbak, sebenarnya kan karena memang belum ada ya sejarah yang saya ketahui loh ya. Setelah tes ayam kemudian mereka gagal, tidak ada. Tapi maksud saya itu kan ini memang secara pribadi Mas ya, Mbak ya, pribadi Mas Andra. Apakah saya layak saya jadi warga gitu loh maksud saya, itu maksud saya kan. Oke. Saya jadi warga setelah melalui proses yang ini gitu. Maksudnya itu sebenarnya. Saya layak enggak menjadi warga sebenarnya kan itu secara pribadi ya, seperti itu. Tapi kalau secara kasuistis saya belum pernah jumpa. Misalnya ada tes tingkat 2 menguji jago, kamu nggak lulus, itu tidak ada. Tapi mungkin maksudnya adalah ini memang semacam apa ya? Apakah saya layak sih menjadi warga seperti itu kan? Kira-kira seperti itu. Baik. Aduh, semakin penasaran nih kita Sobat Lombok ya. Sebenarnya Sandra penasaran dan pingin nanya langsung sama yang saat ini jadi dewan pengesahannya ya, Pak ya. Tapi beliaunya lagi sibuk bener nih. Iya. Dan ini tuh kan ayam jago dilepas tapi dia enggak kemana-mana. Coba ayam jago kita dilepas, sudah sih kita kejar satu kampung enggak dapat itu. Oh alah, ya Allah. Memang kuasa Allah itu memang benar-benar nyata ya Pak ya. Adik Ica semangat, tetap semangat, semoga berhasil ya. Dan tentunya menjadi kebanggaan NTB khususnya dan Indonesia pada umumnya. Tentunya hal yang terbaik dan yang jadi ini yang jadi pelatihnya luar biasa. Tadinya saya kira baru masuk ternyata pelatihnya Deica ya. Kecil-kecil cabai rawit memang. Kecil-kecil cabai rawit luar biasa ya. Lombok itu memang luar biasa. Mas Dwi, Mas Dwi juga nih luar biasa nih. Baik, yang terakhir nih untuk Mas Dwi sama Deica dan juga Mas Razak ya. Apa hal yang paling berkesan setelah menjadi anggota PSHT? Oke, mulai dari Mas Dwi. Jadi ada semangat apa ya Mas? Jadi kalau misalnya saya berkumpul dengan warga-warga Satrate itu, jadi mau sampai jam 4 pagi pun nggak ada masalah. Nah, tiba-tiba ada semangat itu untuk temu warga itu yang menjadikan kita selalu kita ingat seperti itu. Kemudian yang kedua juga kalau PSHT memang kita diajarkan untuk percaya diri ya. Jadi kita berhadapan dengan orang itu dengan publik macam-macam kita cukup punya keyakinan gitu seperti itu. Itu yang saya alami Mbak ya selama saya menjadi warga PSHT. Oke, ada Ica sendiri? Kalau saya sendiri sebenarnya bisa dibilang kalau saya di organisasi yang sebesar ini cuma satu yang saya bilang itu yang paling adalah kenyamanan. Sehingga saya masih bertahan sampai sekarang. Karena rasa persaudaraan itu yang mengikat. Dan ketika pun kita butuh, walaupun kita tidak minta tolong, mereka menyodorkan diri dari saudara-saudara kita. Luar biasa. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Dica gimana? Kalau saya sendiri sih dari diri saya dulu ya. Saya merasa lebih percaya diri lagi. Terus saya merasa saya nggak takut tuh buat kemana-mana karena di mana-mana ada saudara saya, gitu, saudara PSHT, seperti itu. Deica udah punya pacar? Ini agak pribadi, agak sensitif sih. Udah punya pacar belum? Enggak apa-apa, jujur nanti dia nonton acara ini enggak mengakui. WA putus. Udah apa belum? Udah. Kepalanya aja yang diangkat Baraya deh.
Aduh, hati-hati nih buat pacarnya Deica. Salah-salah dibanting, bener. Ayo. Kenapa saya melarang untuk Oh, pacaran pantas atau dia takut jawab. Pelatihnya ada di sana. Iya, itu. karena ini prosesnya sudah tinggal sedikit dari perjuangan kita yang dari nol sampai sekarang ini, sampai kita tidak pernah membayangkan sampai ke PON atau prapon itu tujuan kita memang selalu ada ke sana. Tapi untuk menyeleksinya untuk ke sana itu sangat-sangat sulit dari NTB atau provinsi masing-masing. Dan di kabupaten pun sangat-sangat sulit untuk bersaing. Sehingga kalau sudah prestasinya seperti ini, gimana caranya prestasi itu kita konsentrasi dulu. Nah, fokus terhadap tujuan utama yang sudah kita inginkan dari awal. Karena dulu ini adalah bukan atlet yang pertama saya naikkan. Karena ini adalah lapisan kedua waktu saya mengambil. Jadi ada lapisan pertama itu yang saya pertandingkan. Kebetulan saja waktu ada pertandingan, ada kelasnya kosong sehingga saya naikkan waktu itu. Nah, sehingga waktu tanding langsung dapat juara dan dilirik sama IPSI. Oke, luar Seperti biasa. itu. Ternyata pelatihmu memang menginginkan hal yang terbaik untuk dirimu, Deica, ya. Namun, maaf Deica, saya bertanya begitu tadi ibarat kata Deica memegang buah si malakama menjawab saya ya. Karena di sampingnya ada pelatihnya, karena di sana ada pacarnya yang kalau tidak, WA langsung putus. Kenapa kamu tidak mau mengakui gitu ya? Aduh, tapi yang jelas Deica jadikanlah hubunganmu itu dengan seseorang yang kau cintai menjadi sebuah motivasi untuk lebih maju lagi. Kalau dia tidak mendukung, stop aja lah. Maksudnya. Iya betul pasti. Iya, oke, semangat terus Anija. Ya jangan dimarahi lah nanti. Tuh tadi keceplosan aja saya bertanya ya. Sorry Deja. Oke baik Sobat Lombok, itu dia ya untuk hari ini perbincangan kita di acara Guyup Rukun Keluarga Besar PSHT NTB jelang 1 abad PSHT. Ya, terima kasih Mas Dwi, terima kasih Deica, Mas Razak, dan kita akan lanjutkan acara di luar ya Mas ya. Dan Sobat Lombok itu dia buat Sobat Lombok yang ingin bergabung menjadi yang ikut di PSHT menjadi satu saudara, satu warga bersama Mas Dwi, bersama Deica, bersama Mas Razak. Silahkan bisa langsung kemana Mas Dwi? Mungkin bisa dijelaskan? Kita punya mic-nya Mas Dwi. Kita punya 11 ranting dan komisariat di Lombok Tengah ya. Iya. Jadi silakan datang aja langsung ke tempat latihan juga. Jadi kita punya 11 ranting dan komisariat di Lombok Tengah. Bisa langsung datang latihan atau bisa menghubungi Saudara Razak atau menghubungi setiap warga bisa juga. Oke. Ya, bisa. Saya mau latihan, pasti akan diarahkan kemana. Oke, ya. Jadi baik. tidak perlu pakai dan tidak bayar. Oh, tidak bayar, gratis. Siapapun yang mau ikut, Sandra ikut kalau begitu tidak gratis, nanti. Gratis tidak bayar. Oke, luar biasa nih Sobat Lombok. Silahkan ya. Bisa langsung menghubungi kita juga di studio Radio Lombok FM karena Dewan Pembinanya juga di sini beliau ya. Buat Sobat Lombok yang ingin bergabung bersama PSHT. Terima kasih sekali lagi nih untuk narasumber saya yang cantik, yang gagah hari ini ya di Newsroom Radio Lombok FM dan juga di outdoornya sedang berlangsung sekarang acaranya di luar. Sekali lagi buat Sobat Lombok semua, semangat terus, Deica semangat terus untuk menghadapi PON berikutnya. Jadikanlah apapun itu menjadi sebuah motivasi untuk lebih giat lagi, untuk lebih maju lagi dan sukses tentunya. Dan untuk pelatihnya Mas Razak, jangan dimarahilah. Ya, mudah-mudahan sukses semuanya. Baik Sobat Lombok, itu dia ya untuk hari ini perbincangan kita jelang 1 abad PSHT. Guyup Rukun Keluarga Besar PSHT NTB. Sampai ketemu lagi di acara kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
Setia
Pancasila demi Indonesia Raya. Jayalah setia hati terhati sepanjang masa. Jayalah setia hati terhati sepanjang masa. Setia hati karate pembina persaudaraan, semboyan kami bersama bersatu teguh jaya, mengabdi nusa dan bangsa dengan tulus ikhlas, menjunjung tinggi Pancasila demi Indonesia Raya. Jayalah setia hati terhati sepanjang masa. Jayalah setia hati terhati sepanjang masa. Setia hati karate pembina persaudaraan, semboyan kami bersama bersatu teguh jaya, mengabdi nusa dan bangsa dengan tulus ikhlas, menjunjung tinggi Pancasila demi Indonesia Raya. Jayalah setia hati terhati sepanjang masa. Jayalah setia hati terhati sepanjang masa. Setia hati karate pembina persaudaraan, semboyan kami bersama bersatu teguh jaya, mengabdi nusa dan bangsa dengan tulus ikhlas, menjunjung tinggi Pancasila demi Indonesia Raya. Jayalah setia hati terhati sepanjang masa. Jayalah setia hati terhati sepanjang masa. Setia hati karate pembina persaudaraan, semboyan kami bersama bersatu teguh jaya, mengabdi nusa dan bangsa dengan tulus ikhlas, menjunjung tinggi Pancasila demi Indonesia Raya. Jayalah setia hati terhati sepanjang masa. Jayalah setia hati terhati sepanjang masa. Setia hati karate
Pancasila demi Indonesia Raya. Jayalah setia hati terhati sepanjang masa. Jayalah setia hati terhati sepanjang masa. Setia hati karate pembina persaudaraan, semboyan kami bersama bersatu teguh jaya, mengabdi nusa dan bangsa dengan tulus ikhlas, menjunjung tinggi Pancasila demi Indonesia Raya. Jayalah setia hati terhati sepanjang masa. Jayalah setia hati terhati sepanjang masa. Setia hati karate pembina persaudaraan, semboyan kami bersama bersatu teguh jaya, mengabdi nusa dan bangsa dengan tulus ikhlas, menjunjung tinggi Pancasila demi Indonesia